Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 316, Kayu Ilahi Angin dan Petir. Pertarungan antara Jian Wushuang dan Tan Feng sungguh dahsyat dan telah menarik perhatian banyak pendekar di sekitar Nin Heaven Mansion. Ketika para prajurit itu melihat Tan Feng kehilangan nyawanya, dan menyaksikan tubuhnya perlahan jatuh, mereka semua merasa tercengang. Setelah keheranan itu, teriakan-teriakan keras pun terdengar. Tan Feng benar-benar meninggal. Nan membunuh Tan Feng. Ini adalah peristiwa besar, peristiwa besar. Para prajurit yang banyak jumlahnya di sekitarnya menjadi sangat bersemangat. Namun, Jian Wushuang tampak sangat tenang. Sebulan yang lalu, di mata Jian Wushuang, Tan Feng begitu kuat sehingga Jian Wushuang tidak mampu melawannya bahkan dengan kekuatan penuhnya dan keterampilan rahasia pemakan jiwa. Namun sebulan kemudian, kekuatannya telah membuat kemajuan besar. Setelah kultivasinya mencapai puncak alam kekosongan yang, Jian Wushuang tidak lagi lebih lemah dari ahli alam suci rata-rata, terkait dengan kekuatan murni yang dapat dilepaskannya. Kombinasi jalan menuju dunia bawah, domain pembantaian, dan laut pedang menekan Tan Feng dan mengalahkan domainnya. Tan Feng hanya bisa menampilkan 40% kekuatannya, tetapi Jian Wushuang justru diperkuat oleh kekuatan jalan menuju dunia bawah. Kerugian Tan Feng dan keuntungan Jian Wushuang. Selain itu, sebagai senjata sihir tingkat 1, seberapa hebatkah kekuatan yang dilepaskan oleh pedang pembunuh 3 kali? Semua itu mengakibatkan Tan Feng dikalahkan oleh Jian Wushuang, meskipun domainnya berada di tahap kedua, yang merupakan keterampilan kuat yang memusatkan kekuatan seluruh domain. Tan Feng dikuasai dengan sangat kuat, dikepung oleh jalan menuju dunia bawah tanpa kesempatan untuk melarikan diri, dan akhirnya dia dibunuh oleh Jian Wushuang. Setelah membunuh Tan Feng, Jian Wushuang menghentikan jalan menuju dunia bawah. Lagi pula, keterampilan itu menghabiskan terlalu banyak kekuatan spiritual. Setelah itu, ia mengenakan topeng merah darah yang jahat lagi sebelum muncul di samping tubuh Tan Feng. Hanya dengan lambaian tangannya, cincin interspatial Tan Feng melayang ke arah Jian Wushuang. Dia membaca sekilas isinya dan tersenyum. Sebulan yang lalu, dia tidak punya pilihan selain membuang semua harta dan tubuh keduanya, untuk mendapatkan sedikit kesempatan hidup. Tetapi sekarang, setelah membunuh Tan Feng, dia tidak hanya mendapatkan kembali harta karunnya, dia juga mendapatkan banyak cairan spiritual kristal ungu dan harta karun yang dikumpulkan Tan Feng sepanjang hidupnya. Mayat Tan Feng juga disimpan di cincin interspasial oleh Jian Wushuang. Bagaimanapun, itu adalah mayat seorang ahli alam suci. Tan Feng telah membentuk tubuh suci, jadi tubuhnya tidak akan membusuk setelah dia meninggal. Jian Wushuang mungkin akan membutuhkannya di masa depan. Setelah menyelesaikan itu, Jian Wushuang berbalik dan menuju ke Nin Heaven Mansion. Wui Ha plus Wui Ha plus Wui Ha plus. Sekelompok ahli dari Istana Surga ke-9 muncul di samping Jian Wushuang. Salah satu dari mereka, seorang wanita berpakaian hitam di tingkat setengah suci, berkata, "Saya Heilin, Tuan Istana. Kami akan berusaha keras untuk melakukan apapun yang Anda perintahkan." Para ahli lain dari Nin Heaven Mansion semuanya berlutut di depan Jian Wushuang. Tan Feng adalah penguasa Istana Surga ke-9. Sekarang, Jian Wushuang telah membunuhnya, jadi dia adalah penguasa Istana Surga ke-9 yang baru. Para ahli dari Istana Surga ke-9 akan mengikuti perintahnya. Jian Wushuang mengangguk pelan dan melambaikan tangannya, memberi isyarat agar mereka bubar. Kemudian dia masuk ke ruang rahasia di Istana Surga ke-9 sendirian dan Heilin berdiri berjaga di luar dengan hormat. Di ruang rahasia, Jian Wushuang duduk bersila. Sebuah tombak panjang berwarna hitam dan sebuah buku petunjuk muncul di tangannya. Dia mendapat cincin interspasial Tan Feng, yang berisi banyak harta, termasuk metode kultivasi, manual, dan ramuan. Beberapa harta karun itu begitu berharga sehingga para ahli Saint Realm bersedia bertarung untuk mendapatkannya. Namun, Jian Wushuang tidak peduli dengan harta karun itu. Yang dia hargai adalah dua benda di tangannya. Tombak panjang hitam ini adalah senjata sihir tingkat 3 yang unggul dengan kekuatan besar. Adapun manualnya, itu adalah manual kelas 2 yang unggul. Kedua benda itu seharusnya adalah hadiah dari Istana Kaisar Suci yang diterima Tan Feng karena telah menyerahkan tubuh keduaku. Jian Wushuang tersenyum diam-diam. Bukan hanya Tan Feng, bahkan Istana Kaisar Suci pun percaya bahwa dia telah terbunuh. Namun, dia masih hidup. Kini kedua harta itu telah menjadi miliknya dengan harga yang begitu murah. Meskipun tombak panjang itu kuat, itu tidak berguna bagiku, jadi aku akan menukarnya dengan harta karun lainnya. Jian Wushuang menatap tombak panjang berwarna hitam itu. Setelah melambaikan tangannya, Jian Wushuang meletakkan tombak itu ke dalam cincin interspatial miliknya. Kemudian, Jian Wushuang melihat manualnya. Wrath of Gale dan Thunderbolt. Jian Wushuang terkejut.
Itu adalah manual kelas 2 yang unggul, yang cukup menarik untuk membuat banyak ahli alam suci tergila-gila di benua Nanyang. Kemudian Jian Wushuang mulai membolak-balik buku panduan itu. 1 jam kemudian, dia memasang ekspresi heran setelah menutup buku panduan itu. Buku panduan itu berisi sebuah keterampilan tubuh yang disebut Wrath of Gale dan Thunderbolt. Saat digunakan, Force of Gale dan Thunderbolt akan digabungkan, dan kecepatannya seperti kilat. Petir yang ditunjukkan Tan Feng seharusnya berasal dari buku petunjuk. Jian Wushuang berpikir dalam hati. Kecepatan cahaya guntur yang dibentuk Tan Feng saat melarikan diri begitu cepat sehingga mengejutkan Jian Wushuang. Yang terpenting, ketika Tan Feng ditekan oleh Blood River yang terbentuk dari Road to the Underworld, kecepatannya hanya bisa mencapai 30% paling banyak. Namun, kecepatan bentuk cahaya petir itu masih mencengangkan. Jika keterampilan itu digunakan tanpa dibatasi, seberapa cepatkah penggunaannya? Buku panduannya bagus sekali, tapi aku belum memenuhi persyaratannya. Jian Wushuang mengerutkan kening. Setelah membacanya dengan saksama, ia memahami bahwa Wrath of Gale and Thunderbolt paling cocok untuk para ahli yang memahami Gale Origin atau Thunderbolt Origin. Jika tidak memuaskan salah satu dari mereka, sulit untuk menguasai manual tersebut kecuali dengan bantuan Divine Wood of Gale and Thunderbolt. Jian Wushuang telah memahami baik asal dunia maupun asal pembantaian, dengan asal dunia mencakup segala sesuatu antara langit dan bumi. Namun, itu tidak sama dengan memahami asal Gale dan asal Thunderbolt. Jika aku ingin mengembangkan kemampuan ini, aku harus mendapatkan kayu ilahi angin dan petir. Jian Wushuang berpikir dalam hati. Kayu ilahi angin dan petir merupakan harta alam yang sangat langka dan sangat bernilai. Kayu ilahi angin dan petir merupakan satu-satunya harta karun yang dapat membantu seorang ahli yang memahami asal-usul lainnya mempelajari amarah angin dan petir. Heilin, kata Jian Wushuang, menyebarkan suaranya ke seluruh area. Heilin berhenti berjaga di luar dan masuk ke ruang rahasia. Dia berkata dengan hormat, "Tuan, apa yang bisa saya lakukan untuk Anda?" "Apakah Tan Feng memerintahkanmu untuk mencari informasi mengenai kayu ilahi angin dan petir?" tanya Jian Wushuang. Kayu ilahi angin dan petir. Heilin mengangguk sedikit dan berkata, "Setengah bulan yang lalu, Tan Feng meminta kami untuk menemukan kayu ilahi angin dan petir. Apakah kamu menemukan sesuatu?" Jian Wushuang bertanya lagi. "Ya." Heilin menjawab, dikatakan bahwa penguasa prefektur Ditian menemukan kayu ilahi angin dan petir bertahun-tahun yang lalu. Setelah mendengar itu, Tan Feng menemui penguasa prefektur Ditian dan mencoba menukarkannya. Namun, ada yang tidak beres dan Tan Feng gagal mendapatkannya. Ia bahkan diusir oleh penguasa prefektur Ditian.